Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi tuan kelas pimpin ya, Bib. Mari semuanya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ananda Jahra, Andi Fitri, Akila Fajar, Arjuna. Oke, 11 IPA 5. Silahkan kalian berdiri semuanya dulu. Dirapikan bajunya ya, dimasukkan dulu ya. Bajunya dimasukkan dulu yang masih keluar. Sampah-sampah yang ada di kolong meja atau sekitarnya tolong dibuang dulu ke depan sebelum kita mulai pelajaran. Kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia dan membantumu. Kali ini kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita ke materi sekarang, masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang HAM ya? Masih ingat apa itu HAM? Tanda apa dah HAM dah? Dasar yang dimiliki manusia, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak apa aja? Hak untuk hidup, hak untuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itulah hak mutlak ya. Benar nggak? Ya, kali ini kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan tayangan slide PowerPoint peserta didik dapat menjelaskan arti pelanggaran hak asasi manusia. Nanti yang diharapkan kalian itu dari kita belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia, kita bisa saling menghargai sesama manusia. Ya. Inilah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4. Yang pertama hakiki, cirinya ya. Yang kedua universal. Yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut. Yang keempat tidak dapat dibagi. Ya, kenapa Cak? Apa yang dimaksud sama hakiki itu apa sih Kak? Pertanyaan dari teman kita, Salsa bilang, apa yang dimaksud dari hakiki? Ada yang bisa jawab? Paham? Ya. Sebentar Pak. Oke. Ayo Pak. Hak asasi yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hakiki adalah hak. Hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Tahukah kamu apa yang dimaksud pelanggaran HAM? Ya, tadi kita sudah membahas tentang hak asasi, ciri khususnya. Sekarang kita lebih ke kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut HAM seseorang yang dijamin undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari diri atau internal. Ini ada faktor penyebabnya ya. Ada yang mau bacain ya? Ada. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang adalah
1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. 2. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. 3. Sikap individualisme. 4. Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. 5. Rendahnya sikap toleransi. Nah, kita nonton video dulu ya. Biar teman-teman tahu permasalahannya ya. Dan jangan sampai ditiru di rumah, jangan sampai ditiru di sekolah. Dua perundungan terhadap pelajar ini viral di media sosial. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban dipaksa menggunakan helm, lalu ditendang berkali-kali oleh pelaku hingga pingsan. Ada bertanya nggak tentang video tersebut? Apa Han? Gimana sih cara menghentikan atau mencegah bullying atau perundungan di sekolah? Gimana cara mencegah perundungan atau bullying di sekolah? Ya tadi Ham, kita udah belajar ya Pak Han ya. Dari tadi kita udah jelasin, itulah gunanya kita menghargai hak asasi manusia. Benar nggak? Kalau kita bisa menghargai, maka kita bisa mencegah tadi terjadinya bullying. Sebelum kita bagi kelompok, ini ada kita permainan dulu ya, games ya. Kalian satu megang ya, dapat satu soal ataupun satu jawaban. Kalian tugasnya hanya mencocokkan. Ya silakan cocok cari temennya yang megang jawabannya. Caca, udah silakan. Caca ke depan, dua pasangan ya. Dikoreksi ya, bener kan? Oke, dari mana dulu? Caca atau Abdullah dulu? Caca, silakan ya. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa disebut Hak asasi manusia. Betul. Lalu Abdullah. faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Mementingkan diri sendiri. Faktor Internal internal pelanggaran. penyebab pelanggaran HAM. Jawabannya Mementingkan diri sendiri. kepentingan diri sendiri ya? Tepuk tangan dong. Sekarang bagian kelompok pertama Iman, Fahri, ya Iman, mana Iman, Fahri, Rafif. Ya, menyusun jadwal proyek. Bisa diperhatikan buat jadwal kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan proyek yang dengan maksimal waktu 5 menit per bulan lah, atau 2 hari, 1 hari. Oke? Ya kalian susun jadwal kira-kira kapan selesainya? Poster kah? Paling lama minggu depan lah ya. Oke? Paling lama minggu depan. Oke? Silakan. Kalian susun proyek kalian dikerjakan. Udah dapat dah? Kerangkeng manusia dilangkat. Oke, Bupati ya. Dibaca dulu beritanya ya. Terus tulis di sini kan kronologi peristiwanya, bener nggak? Nanti kita buat akhirnya dibuat poster. Paham? Oke, tapi kamu nyusun nih. Di sini ditambahin ya di hasil diskusi penyusunan jadwal membuat poster misalkan bahannya Canva gitu. Penyusun jadwalnya kelompok Farhan udah rapi penyusun jadwalnya? Udah?
Menyusun jadwal proyek tanggal pembuatan 7 Juli 2023. Alat dan bahan laptop, kanva, konsep poster. Jangan ada lagi kekerasan dan ketidakadilan. Ya, nanti setiap kelompok presentasi, kelompok lain menanggapi ya, bertanya ya. Oke, paham? Jelas? Silakan kelompok Dias. Yang lain disimak ya. Nanti bertanya ya. Kronologi peristiwa dari kasus Marsina adalah kasus penghilangan nyawa seorang aktivis buruh yang sempat menghilang. Semasa hidup, Marsina dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Ini poster kami untuk menolak pembunuhan dan menghargai kemanusiaan. Udah? Ada pertanyaan? Apa yang menyebabkan pelanggaran HAM pada kasus Marsina? Apa yang menyebabkan pelanggaran HAM pada kasus Marsina? Langsung dijawab atau ditampung dulu? Jawabannya langsung. Langsung jawab boleh. Kasus pembunuhan Marsina merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Alasannya adalah karena telah melanggar hak hidup seorang manusia dan juga karena sudah melanggar dari unsur penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Kami dari kelompok 3 ingin jelaskan stop bullying di sekolah. Nah, kronologi peristiwa, seorang siswa SMP membakar sekolah SMP Negeri 2 Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kasus siswa bakar sekolah ini terjadi dipicu sakit hati karena dibully, dirundung dengan teman-temannya. Faktor penyebabnya karena dibully atau dirundung. Ya, jadi di sini adalah poster kami sebagai bentuk ajakan stop bullying. Udah, jelas dong. Stop bullying di sekolah. Bullying bukan suatu pilihan, keberagaman dan persatuan baru pilihan. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi bullying? Bagaimana cara mengatasi bullying? Cara mengatasi bullying, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya, membangun pedoman serta peraturan yang tegas dan jelas terhadap bullying, membangun suasana hangat dan hubungan yang saling mendukung di lingkungan sekolah. Oke, ya tadi teman-teman sudah mempresentasikan karyanya, proyeknya tentang poster, menarik. Tapi banyak apa ya, kurang banyak isinya lah dari kalian penjelasan poster ya. Mungkin kedepannya lagi kalau kalian dapat project lagi tentang poster, tersampaikan ya pesannya ya, paham ya? Kelompok yang menurut saya lumayan isinya. Terima kasih ya kelompok Nabil ya. Sebelum tutup, ada yang mau kasih refleksi atau kesimpulan? Nimas, silahkan Nimas. Upaya penegakan hak asasi manusia itu ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak pada anggota keluarga yang lain, terutama pada orang tua. Oke, ada lagi mau kasih refleksinya? Refleksi pembelajaran pada hari ini adalah berdasarkan materi yang telah teman-teman semua presentasikan, kita sebagai siswa sebisa mungkin harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan sekitar kita. Silakan buka handphonenya, laptopnya, kita mengerjakan soal kuisis ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Rafid, silahkan ketua kelas dipimpin doa Rafid. Mari semua sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.